Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan lagi sesuatu yang ada hubungannya sama dunia pendidikan, tapi rada nggak enak nih ya. Tapi semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa dipetik pembelajarannya saja ya. Oke, Feb, apa nih yang ingin kita perbincangkan? Hari ini yang mau saya perbincangkan mengenai kenaikan UKT. Mungkin emang udah pernah kita bahas juga sebelumnya ya Pak ya. Tapi kan yang sebelumnya kita bahas tuh tentang UNSUD ya. Universitas Jenderal Sudirman. Nah sekarang itu kenaikan UKT-nya bukan cuma di UNSUD doang nih Pak. Ada lagi di UI, ada di UGM, ada di Unbrau, bahkan di universitas yang mungkin teman-teman tahu UNY sebagai universitas yang termurah. Tapi tetap juga naik. Nah, Oke, udah masif ya sekarang. udah masif Pak, jadi udah banyak banget yang demo-demo, bahkan kemarin ada rapat di Komisi 10, di semua BEM datang sana, ketua BEM datang sana, buat ngasih tahu kalau misalkan UKT mereka naik. Ada yang mulai dari pertanian, dia naik dari 2,5 juta jadi 14 juta. Itu tuh naiknya sangat jauh sekali, sangat Nggak tidak masuk bisa akal ya. dipikirkan. Kira-kira apa ya, gimana ya, kok bisa begini ya gitu loh. Ya ini udah menjadi rahasia umum, Feb. Kalau saya melihat ya, bahwa pemerintah itu sepertinya nggak peduli gitu dengan kualitas pendidikan. Karena apa? Karena ketika pemerintah memiliki kepedulian gitu ya dengan pendidikan, pasti mereka akan berusaha gitu mencari jalan keluar yang terbaik, bukan mencari jalan keluar yang instan dengan menaikkan UKT dengan seenaknya gitu, tanpa menganalisa lagi kalau hal ini sampai terjadi, bagaimana dampaknya bagi mahasiswa yang lain gitu, yang mereka dalam golongan yang misalnya menengah ke bawah. Sedangkan kan golongan menengah ke bawah ini yang paling banyak di Indonesia. Masa sih mereka nggak layak gitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Apakah mereka dibiarkan saja gitu nasibnya? Nah, di sini kan seharusnya pemerintah sadar bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Betul. Bukan hanya golongan orang-orang kaya saja. Nah, tetapi yang saya lihat ini kayak terjadi pembiaran. Pemerintah kayak abai gitu sama rakyatnya. Yang saya takutkan, kalau sampai rakyat merasa dizolimi, kalau mereka sampai turun ke jalan bagaimana? Ini kan akan menjadi bumerang bagi bangsa ini. Padahal kita sedang menata ekonomi kita lagi nih. Betul, Yang kemarin sempat kita kena COVID ya, yang mengakibatkan ekonomi ini jadi terpuruk gitu. Nah, tetapi kok pemerintah bukan mencari jalan keluar yang terbaik, malah kesannya tuh kayak nambah masalah gitu. Ya ini yang saya bingung gitu. Kita senangnya mencari jalan-jalan instan tanpa memikirkan yaitu dampaknya. Jadi bukan hanya di dunia pendidikan saja ya, terhadap hal-hal yang lain aja kamu lihat. Pemerintah kita seharusnya kan sadar bahwa Indonesia ini dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi kok hanya segelintir orang saja yang merasakan manfaatnya. Seharusnya dengan kekayaan alam yang kita miliki, ini bisa loh. Semua rakyat Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sekaligus gratis. Nah ini Feb yang harus kita bahas nih. Betul, betul. Ini ngomong-ngomong soal penyebab nih apa ya. Jadi yang sebenarnya bikin rame di sini adalah banyaknya drama antara pihak rektor dan juga pemerintah. Ya. Jadi pihak rektor ngalasannya gini Pak, kenapa dinaikin? Ya kita kan ngikutin Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ya, salin pemerintah dong. Katanya pemerintah, itu kan kewenangan kampus ya, ikut-ikutan gitu. Jadi itu saling lempar-lemparan gini Pak. Yang lucunya baru-baru ini itu tuh Sekretaris Jenderal Kemendikbudnya langsung ngomong kalau misalkan
kampus itu atau kuliah itu sifatnya tuh tersier, nggak wajib. Sedangkan mengutip dari kata Pak Jokowi tanggal 15 Januari 2024 kemarin, bahwa tingkat S2 dan S3 di Indonesia tuh masih 0,45%. Sangat jauh sekali dengan Vietnam atau Malaysia yang udah 2%. Jadi bahasa kita harus ikut siapa ini? Nah itulah kalau saya sih ngelihatnya, kita tuh kayak senang lempar batu sembunyi tangan gitu. Ya, senangnya saling nunjuk. Nggak ada yang mau berjiwa gentleman gitu, mengakui kesalahannya. Akhirnya kan dengan cara-cara seperti ini, bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Enggak. Ya inilah yang membuat saya rada miris juga gitu. Kita mengorbankan generasi muda bangsa ini ya, demi hanya ya sekedar duit doang gitu ya. Padahal coba bayangkan ya, yang tadi saya bilang bahwa negara ini sangat kaya raya gitu. Seharusnya untuk membuat dunia pendidikan itu menjadi gratis, itu bukan masalah besar. Tetapi masalahnya, kekayaan alam kita ini kemana larinya? Nah, seharusnya kan pemerintah misalnya menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas itu mahal. Ayo dong, cari jalan keluar yang terbaik. Betul. Ya. Jangan membebankan lagi ke mahasiswa gitu, karena mahasiswa kita ini kan mereka berasal dari yang tadi saya awal juga bilang, berbagai lapisan golongan di masyarakat gitu. Kalau semua mahasiswa kita kaya semua, ya oke lah. Ya, mereka punya kemampuan finansial. Tapi kalau mereka dari golongan menengah ke bawah, ya nasib mereka bagaimana? Mereka nggak perlu kuliah gitu. Ya tadi dibilang bahwa dunia universitas itu bukan hal yang pokok gitu, tersier gitu. Mereka kan boleh iya, boleh enggak. Ini kan konyol gitu. Padahal kalau mereka berhenti di dunia sekolah saja, sedangkan dunia sekolah itu tidak kecenderungannya untuk mengasah skill, akhirnya bagaimana mereka bisa survive di masyarakat? Betul. Kan hanya dunia universitas saja, mereka akan diasah skill mereka gitu, ya, apapun bidangnya gitu, agar mereka nanti ketika terjun di masyarakat, mereka siap untuk bisa berkontribusi. Nah, tapi kalau mereka berhenti misalnya di tingkat SMA, mereka mau jadi apa? Bagaimana mereka bisa memberikan kontribusinya ke masyarakat gitu? Sedangkan yang kamu tahu sendiri kan, coba deh, lulusan SMA ya, ujung-ujungnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti apa sih? Paling kayak cleaning service, atau nggak kasir di minimarket gitu-gitu aja. Ya mohon maaf ya, pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Bukan saya ini ya, menghina jenis pekerjaan tersebut. Tetapi ini menjadi suatu dilema gitu. Kalau kita kok nggak punya hati nurani gitu, melihat generasi muda bangsa ini, mereka kok kayak nggak dihargai di negeri sendiri. Kita lebih kagum gitu ya sama sumber daya manusia dari negara lain gitu. Dikarenakan mereka itu kesannya lebih pintar gitu dibandingkan ini anak bangsa sendiri. Ini kan aneh. Kita rela memberikan pekerjaan yang sangat layak dengan gaji yang sangat besar bagi SDM dari bangsa lain, tapi di negeri sendiri kita kok cukup gitu untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang rendah saja. Ya, yang aneh lah mereka mendapatkan pekerjaan yang rendah karena pendidikannya berhenti di tingkat SMA, sedangkan mereka harus berkompetisi gitu dengan anak-anak lain yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kan nggak adil bagi mereka gitu. Nah ini Pep, yang saya melihat kalau kejadian seperti ini terus berlangsung, ya jangan salahkan gitu. Kalau misalnya suatu saat nanti ini kayak bom waktu,
yang sewaktu-waktu akan meledak gitu. Nah itu Feb yang saya bisa melihat gitu ya kondisi yang terjadi saat ini gitu.